Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Nadia Rifa Safitri NPM 2311050076. Saya Siti Ayu Dias dengan NPM 2311050097. Saya Andrea Silanita dengan NPM 2311050007. Saya Desi Maria Lupa dengan NPM 2311050024. Saya Anita Humayda Kulsum dengan NPM 2311050009. Saya Ari Bagas Prasetyo dengan NPM 2311050002. Kali ini kita akan membahas tentang momen dan pesan masa. Langsung aja kita mulai. Cekidot. Nah, di sini kami akan membahas mengenai momen dan pesan masa. Sebagai gambaran ilustrasi dari pemaparan materi kita selanjutnya, kita ilustrasikan bahwa teman-teman pernah nggak mau jungkit sama temennya waktu masih kecil. Jadi kalau misalkan jungkit itu bakalan seimbang kalau berat kita sama teman kita itu sama. Tapi kalau misalkan berat teman kita itu lebih berat daripada kita, nah misalkan teman kita ada di sini, duduknya di sini. Kita duduknya di sini, ternyata teman kita itu lebih berat daripada kita. Jadi buat mencari keseimbangannya, pasti teman kita ini mendekat ke titik tumpunya. Nah, jarak antara teman kita dengan titik tumpu kita itu dinotasikan dengan D1. D1 ini jarak. Nah, sedangkan teman kita tadi itu kan beratnya itu dinotasikan dengan M1 atau M2. M1 dan M2 itu maksudnya di sini masa ke-1, di sini masa kedua. Nah, jadi mau dari keseimbangan tadi itu orang kita tuh mendekat ke arah titik tumpunya agar dia mendapatkan keseimbangan antara kiri dan kanan. Sekarang kalau misalkan kita ganti yang tadi jungkit itu, kita ganti ke dalam suatu koordinat. Nah, kita ganti ke dalam suatu koordinat seperti ini. Jarak yang awalnya tadi dinotasikan dengan D1, sekarang berubah menjadi X1. Kenapa? Karena kan kita berada di koordinatnya berada di sumbu X yang horizontal. Jadi masa jarak yang tadinya D1 jadi M1, sehingga yang tadi jadi tumpu itu diubah menjadi 0. Nah, yang dinamakan dengan momen itu sendiri adalah ketika jaraknya ini dikalikan dengan massa, dia akan mendapatkan momen. Nah, kalau misalkan ada n momen, banyaknya itu ada n. Misalkan ada jarak 1, masa ke-1, jarak kedua, masa kedua, sampai dengan dia n, itu akan mendapatkan momen total. Nah, momen total itu rumusnya yaitu I sama dengan 1 sampai dengan batas-batasnya n, jaraknya dikali masanya yaitu X1 dan M1 tadi. Sebagai contoh, misalkan nih di masa yang pertama ini tadi, misalkan di masa pertama di sini terdapat masa itu ada 4, beratnya ada 4. Nah, terus di sebelah kanan di sini masanya ada 6. Oh iya ya, kalau misalkan dia udah dalam bentuk koordinat, kalau dia di sebelah kiri nilainya negatif, pasti jaraknya bernilai negatif. Nah, kalau di sebelah kanan nilainya pasti bernilai positif. Nah, kalau misalkan jarak dari masanya kita di sini 4, di sini 6. Buat dia jadi seimbang, bisa di sini itu jaraknya 2, berarti di sini 2 ini kan tadi nomor itu jarak dikali massa. Berarti jaraknya ini 2 ini kita kalikan dengan 6, hasilnya 12. Nah, di sini angka berapa jarak dari sini, jarak dari masa yang keempat tadi. Buat ini makin hasil tadi berarti ini harus 12 juga kan. Jadi 4 ini jaraknya di sini harus berapa? Jaraknya ada 3. Nah, berarti kita 4 dikali dengan 3 sama dengan ini 12. Sama kan ini berarti dia tahu sama, berarti dia seimbang. Nah, buat membuktikan apakah dia itu seimbang atau tidak, hasilnya nanti kalau seimbang pasti akan sama dengan 0. Makanya, nah ketika di sini kan ini 12, ini 12. Nah, ketika dia dijumlahkan dengan yang sebelah kanan sama dengan 12, dia akan menghasilkan 0. Ketika dia 0, ini terbukti bahwa dia
Selanjutnya yang sudah dibahas oleh teman saya tadi sebelumnya itu kan membahas tentang jungkal-jungkit yang untuk menentukan titik keseimbangannya itu dengan membedakan masa-masanya, masa 1 sama masa 2. Dan bagaimana ketika masa itu tidak bisa dipindahkan atau masa itu lebih berat, berarti kan kita harus membedakan titik tumpunya. Titik tumpunya itu harus dipindahkan supaya seimbang. Nih, sini ya, titik tumpunya itu kita dapatkan dengan X bar. Kalau tadi kan menentukan jarak X1 terhadap X0. Nah, sekarang kita menentukan jarak X1 terhadap X bar terhadap titik tumpu. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi kan kita sudah tahu nih momen total. Momen total itu adalah penjumlahan dari momen-momen. Kalau momen itu kan masa dikali jarak. Nah, kalau momen total penjumlahan dari momen-momen. Itu X1 dikali M1 plus X1 kali M2 hingga Xn Mn. Maka kita tulis nih. Ini kan X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3 hingga Xn itu adalah momen total. Momen total, nah jarak X1 ini kita ganti dengan X1 min X bar. Kita ganti X1 nya menjadi X1 min X bar dan kali M1 plus X2 min X bar kali M2 plus X3 min X bar kali M3 hingga Xn X bar dan N sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan kesamaan ini dengan cara perkalian. Kali silang X1 dikali M1, X1 dikali M1. Maka menghasilkan 1 dikali M1 min X bar dikali M1. Kemudian X2 dikali M2, X bar dikali M2 dan X3 dikali M3, X bar dikali M3 dan Xn dikali Xn dan Xn dikali Mn sama dengan 0. Kemudian kita samakan, kita pindah yang negatif ini pindah ke luas kanan. Jadi kalau negatif dipindah ke luas kanan itu kan menjadi positif kan? Jadinya positif semua. Jadi X1 M1 plus X2 kali M2 plus X3 M3 plus Xn Mn sama dengan S bar M kali M1 plus S bar kali M2 ditambah S bar kali M3. Nah, kemudian ini kan sama ya, S bar dikali S bar. Nah, jadi kan kita bisa dikeluarkan nih S bar M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah 3 Mn. Jadi kan sama nih kan hasilnya S bar dikali M1 menghasilkan S bar kali M1 hingga yang selanjutnya. Nah, di sini kita tetap X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3 plus hingga Xn Mn. Nah, kan di sini kita mau mencari titik tumpu, yaitu titik tumpunya ini kan S bar ya. Kita cari nih S barnya, kita pindah di sini jadi S bar sama dengan, nah ini kan momen total sama kan sama ini momen total ini. Jadi pusat massa atau titik tumpu sama dengan X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3 hingga Xn Mn dibagi massa. Massanya itu M1 plus M2 plus M3 plus hingga Mn. Kemudian kita ubah nih momen total ini diubah menjadi bentuk sigma, dipersingkat jadi sigma I sama dengan 1 hingga N Xi dikali X1 dikali M1 Xi dikali Ni dibagi sigma I sama dengan 1 hingga N kali Mi. Maka kita dapatkan rumus untuk mencari titik pusat massa atau titik keseimbangannya, titik tumpunya, yaitu X bar sama dengan momen total dibagi massa sama dengan kita ubah menjadi sigma, yaitu I
I sama dengan 1 hingga N XI dikali NI per sigma I sama dengan 1 hingga N MI masa total. Jadi S bar sama dengan masa momen total dibagi masa total. Baiklah, di sini ada contoh soal tentang bagaimana cara mencari pusat massa. Diketahui massa seberat 4, 2, 6, dan 7 masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, dan 4. Sepanjang sumbu X, carilah pusat massanya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh bagaimana cara mencari pusat massa, yaitu dengan S bar sama dengan momen total dibagi massa. Momen total itu kan penjumlahan dari momen-momen. Nah, momen total sama dengan 0 dikali 4, massa dikali jarak, ditambah 1 dikali 2, ditambah 2 kali 6, ditambah 4 kali 7, dibagi massa total. Massa totalnya itu ada 4 plus 2 plus 6 plus 7 sama dengan 42 per 19 sama dengan 2,21. Jadi pusat massanya ada di titik 2,21. Selanjutnya ada distribusi massa kontinu pada garis. Nah, misalkan kita mempunyai seutas kawat, lalu dibentangkan pada garis bilangan real. Ternyata panjangnya menempati selang A, B. Kita akan mudah menghitung massa kawatnya kalau rapat massanya atau lambda-nya itu konstan. Kita tinggal mengalihkan rapat massa kawat tersebut dengan panjangnya. Dengan rumus massa sama dengan rapat massanya dikali titik B dikurang titik A. Lalu bagaimana jika rapat massanya tidak konstan? Kalau rapat massanya tidak konstan, itu berarti yang awalnya tadinya lambda menjadi lambda X. Nilai yang bergantung variabel X, maka untuk mencari massanya perlu diintegralkan. Nah, kita punya sebuah kawat. Kawat itu kita buat sebuah partisi-partisinya sebesar delta X. Tadi kita sudah tahu bahwa massa sebuah kawat itu adalah kerapatan dikali dengan panjang kawat. Ini jika rapat massanya konstan. Sehingga didapat massa irisannya delta M sama dengan lambda X dikali delta X. Karena kalau konstan tinggal dikurang antara B dikurang A, sehingga nilainya bisa dikali dengan lambda. Sedangkan pada non konstan, beda titik itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kemudian irisan dari momen adalah delta momen mendekati X lambda X dikali delta X. Ini sama saja dengan rumus momen, yaitu X dikali M. Sehingga rumus 2 ini kita integralkan untuk mencari massa total kawat dan momen massa total. Untuk delta M kita integralkan menjadi integral lambda X dx dari A menuju B. Lalu untuk delta M sama dengan M sama dengan integral dari X delta X dx dari A menuju B. Lalu untuk mencari pusat massa kawat, yaitu X bar sama dengan menggunakan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu
dibagi dengan massa total sama dengan integral X dikali lambda X dx dari A menuju B dibagi dengan integral lambda X dx dari A menuju B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang distribusi massa di bidang. Distribusi massa di bidang. Nah, misalkan kita memiliki sebuah bidang, bidang di sini, di mana terdapat banyaknya n massa. Jadi massa itu ada banyak, misalnya seperti n1, n2, n3 sampai nn. Nah, massa-massa ini tersebar pada suatu bidang. Misalkan di sini n1, di sini n2, di sini n3 sampai nn. Nah, massa-massa ini tersebar di bidang pada titik-titik tertentu. Nah, karena dia bidang, berarti dia termasuk titiknya ada dua, yaitu x1, x, y. Nah, kita bagi jadi seperti ini. Kita buat koordinatnya di sini x, di sini y. Nah, maka seperti M1 ini terletak di X1, Y1, X2 terletak di M2 terletak di X2, Y2, M3 atau massa ketiga terletak di X3, Y3 dan Mn massa ketiga di Xn, Yn. Nah, untuk menentukan titik atau koordinat pusat massanya seperti yang kita tahu pada rumus sebelumnya, di mana X bar adalah momen total ditambah massa total. Nah, karena di sini dia termasuk bidang, maka momen total di sini ada dua macam. Berarti di sini MY atau momen terhadap sumbu Y, di mana momen terhadap sumbu Y itu adalah hasil perkalian dari X Y kali MY di mana dia koordinat X atau absisnya dikali dengan masanya. Kenapa momen terhadap sumbu Y kita pakai X? Karena seperti kita tahu, absis atau X itu adalah jarak terhadap sumbu Y. Jadi X ini adalah jarak terhadap sumbu Y, maka kita MY menggunakan X. Jadi dia X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 ditambah X3 kali M3 ditambah sampai Xn kali Mn. Nah, ini untuk momen total terhadap sumbu Y. Nah, satu momen lagi itu ada momen total terhadap sumbu X. Nah, jika momen total terhadap sumbu Y itu kita pakai X, maka momen total terhadap sumbu X kita pakai Y. Kenapa kita pakai Y? Karena sumbu Y itu adalah jarak dari, karena Y adalah jarak dari sumbu X. Titik Y adalah jarak dari sumbu X. Jadi sumbu X itu adalah Y. Sehingga ini sama saja dengan Y1 dikali masanya M1 ditambah Y2 kali M2 ditambah Y3 kali M3 ditambah sampai dengan Yn dikalikan dengan Mn. Nah, ini tadi adalah momen totalnya. Momen total ada dua, yaitu momen total terhadap sumbu Y dan momen total terhadap sumbu X. Nah, untuk mencari masanya, massa totalnya seperti rumus sebelumnya, di mana massa total itu sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 sampai ditambah dengan Mn. Nah, dari MY, MX, dan M itu kita bisa ubah menjadi sebuah rumus sigma, menandakan penjumlahan sampai dari 1 sampai M. Maka M itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M XI kali M, di mana I dimulai dari 1,
karena dimulai dari 1 sampai dengan M. Nah, jadi untuk menentukan koordinat titik pusat masanya, berarti kita mencari dua titik pusat massa, yaitu X bar dan Y bar. Nah, untuk mencari X bar itu rumusnya kita pakai momen terhadap suku Y dibagi dengan massa total. Nah, ini untuk mencari X bar. Nah, untuk mencari Y bar itu rumusnya adalah momen terhadap suku X dibagi dengan massa totalnya. Nah, jadi titik pusat massanya itu adalah koordinat di mana koordinat tersebut adalah X bar, Y bar. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh soal tentang distribusi massa pada bidang. Dengan soalnya yaitu diketahui 5 partikel yang bermassa 1, 4, 2, 3, dan 2 pada bidang dengan titik-titiknya masing-masing terletak pada 6,1, 2,3, 4,2, 7,4, dan 2,2. Nah, ditanyakan di mana letak titik pusat massa atau titik keseimbangannya, atau ditanya X bar, Y bar. Nah, sekarang kita akan jawab soal tersebut. Nah, untuk cara menjawab soalnya, kita pertama cari dulu massa totalnya atau M. Kita jumlahkan semua massa, jadi karena ada 5 massa, berarti kita rumusnya M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah M5 dengan M1 sama dengan 1, M2 nya adalah 4, M3 nya adalah 2, M4 nya adalah 3, dan M5 nya adalah 2. Kita jumlahkan dengan 1 tambah 4, 5, ditambah 2 sama dengan 7, ditambah 3, 10, ditambah 2 sama dengan 12. Nah, setelah kita dapat massa totalnya, kita mencari momen totalnya. Karena dia ada 2, berarti kita cari momen total terhadap sumbu Y dan momen total terhadap sumbu X. Nah, jika kita cari momen total terhadap sumbu Y, tadi rumuskan sigma I sama dengan 1 sampai N perkalian XY kali MY. Nah, di sini kita masukkan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah X3 kali M3 ditambah X4 kali M4 ditambah X5 kali M5. Nah, kita masukkan angkanya. X1 sama dengan 6, M1 nya tadi 1 ditambah X2 nya 2 dikalikan M2 nya itu 4 ditambah X3 nya sama dengan 4 dikalikan massa yang ketiga yaitu 2 ditambah X4 nya sama dengan 7 dikalikan dengan M4 sama dengan 3 tambah yang terakhir X5 sama dengan 2 dikali massa yang kelima yaitu 2. Nah, kita kalikan lagi, berarti di sini 6 kali 1 sama dengan 6 tambah 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah min 4 kali 2 sama dengan min 8, jadi kita tulis min 8 di sini ditambah min 7 kali 3 sama dengan min 21, berarti di sini kita tulis min 21 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4, jadi ditambah 4. Nah, kita akan hitung 6 ditambah 8, 14 dikurang 8 akan kembali lagi ke 6 dikurang 21 itu hasilnya minus 15 tambah 4 hasilnya adalah 11. Jadi momen total dalam sumbu Y itu hasilnya adalah 11. Nah, setelah itu kita cari dengan momen total terhadap tadi itu minus 11. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen total terhadap sumbu X. Jadi kita rumusnya seperti tadi, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N YI kali MI. Berarti perkalian antara titik Y dengan massanya. Berarti ini Y1 dikali M1 ditambah Y2 kali M2 ditambah Y3 kali M3 ditambah Y4 kali M4
4 ditambah 5 kali N5. Nah, kita masukkan nilainya Y1 sama dengan min 1. Min 1 kalikan masanya itu 1 ditambah min 2 nya 3 dikalikan masanya 4 ditambah min 3 nya yaitu 2 dikalikan masa 3 yaitu 2 ditambah min 4 nya sama dengan 4 dikalikan min 4 nya yaitu 3 ditambah Y5 nya yaitu 2 dikalikan masa 5 itu 2. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1 ditambah 3 kali 4 yaitu 12 ditambah 2 kali 2 yaitu 4 ditambah lagi 4 kali 3 itu masih 12 ditambah min 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, ini setelah kita hitung hasilnya menjadi 23. Nah, setelah kita dapat masa total, momen total terhadap sumbu Y dan momen total terhadap sumbu X, maka kita bisa cari masanya itu X bar dan Y bar. Dimana tadi rumus X bar itu adalah momen total terhadap sumbu Y dibagi dengan masa totalnya. Nah, di sini kita masukkan RB-nya, di sini berarti min 11 dibagi dengan masa totalnya itu 12. Nah, jadi ini titik pusat masanya bagian X bar. Nah, untuk bagian Y bar, maka di sini rumusnya MX dibagi dengan M. Momen total terhadap sumbu X dibagi dengan masa total. Jadi kita masukkan nilai MX nya yaitu dari 23 dibagi dengan masanya itu 12. Nah, ini didapat X bar itu min 11 per 12 dan Y bar itu sama dengan 23 per 12. Jadi koordinat atau titik pusat masanya adalah X bar, Y bar. Jadi sama dengan min 11 per 12, 23 per 12. Nah, tadi kan dijelaskan ya tentang distribusi massa di bidang dengan bentuknya itu yang lumayan dia beragam. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya itu lamina seperti ini, yang mana dia bentuknya abstrak. Cara nyari titik pusatnya itu seperti apa? Kalau misalkan kita mau menghitung pusat massa dari lamina, kita itu bisa melakukan 3 cara. Yaitu yang pertama kita iris, terus kita aproximasi, dan yang ketiga itu kita integralkan. Nah, teman-teman bisa perhatiin dari gambar sini. Nah, dari gambar sini teman-teman bisa lihat di sini ada bentuk lamina, yang mana lamina ini dibatasi oleh titik di sumbu X dan sumbu Y, di mana di titik sumbu X-nya ini dibatasi dari A sampai dengan B, kemudian di sumbu Y-nya dibatasi dari Fx sampai dengan Gx, dengan nilai Gx ini lebih kecil sama dengan Fx. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita iris terlebih dahulu lamina ini, jadi kita dapatkan satu irisan. Nah, kurang lebih irisannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita iris lamina, bentuknya kan hampir mirip dengan persegi panjang. Jadi kita bisa menganggap irisan ini sebagai persegi panjang. Nah, jadi kita dapat, misalkan ini daerahnya adalah daerah A. Jadi ini adalah salah satu irisan dari lamina tadi. Nah, kita kan menganggap kalau lamina itu untuk rapat masanya itu kan homogen. Jadi lamina homogen artinya rapat masanya konstan, yang mana setiap kerapatan antara irisan yang pertama, kedua, dan seterusnya itu bakalan bernilai sama. Nah, dari gambar kita ketahui kalau misalkan panjang dari titik sini ke sini itu adalah delta x.
Kemudian dari atas ke bawah itu ada titik fx dan gx. Berarti di sini ada fx, terus yang di sini ada gx. Nah, dari gambar persegi panjang ini kita bisa mencari luasnya. Nah, rumus dari luas persegi panjang itu kan panjang kita kalikan dengan lebar. Di sini panjangnya itu adalah fx dan gx. Sehingga dari panjang dari sini ke sini itu berarti sama dengan fx dikurang gx. Kemudian kita kalikan dengan lebarnya itu adalah delta x. Ini adalah luas daerah A. Kenapa kita menggunakan delta? Karena ini adalah luas irisan, bukan luas secara keseluruhan. Sehingga luas dari irisan ini tuh dia mendekati nilai fx min gx dikali delta x. Nah, ketika kita sudah mengetahui untuk luas satu irisan ini, jadi kita bisa mencari nilai masanya. Nah, untuk mencari massa itu kan untuk per irisan rumusnya kan delta m sama dengan rapat massanya sebagaimana yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Rapat massa itu lambda kita kalikan dengan luas dari daerah A-nya. Berarti rapat massa kita kalikan dengan fx min gx kita kalikan dengan delta x. Nah, karena kita kan mencari massa ini untuk keseluruhan dari lamina, jadi kita integralkan. Kalau di dalam kalkulus, integral itu kan artinya kita menjumlahkan setiap irisan yang ada supaya mendapatkan nilai yang lebih akurat. Sehingga nilai delta m ini kita tinggal integralkan. Jadi massa untuk laminanya itu adalah integral dari A, batas A sampai dengan batas B, lambda kita kalikan dengan fx min gx dx. Sehingga kalau misalkan kita sudah menemukan nilai massa, kita bisa menghitung momen total untuk laminanya. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan di lamina ini ada titik tengah. Di setiap irisan ini dia memuat titik tengah. Jadi titik tengah ini di dalam lamina bisa kita anggap sebagai titik di mana setiap massa yang ada di irisan ini itu dia terkonsentrasi atau terfokus di satu titik. Jika setiap massa di irisan lamina ini dia terfokus atau terpusat di satu titik, maka itu kita bisa mempermudah kita untuk menghitung momen dan juga pusat masanya. Nah, kenapa di tengah tidak titik yang lain? Karena titik tengah itu dia titik yang paling simetri atau lebih mudahnya dia cukup akurat dalam menghitung. Sedangkan kalau kita menggunakan titik lain itu akan mempersulit dalam perhitungan. Nah, kalau misalkan kita ambil irisan tadi dari gambar, titik tengah ini dia mewakili irisan ini secara keseluruhan. Jadi kita menganggap masanya itu ada di titik tengah ini karena setiap massa yang tadi distribusi tadi kan dia terpusat di titik tengah ini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari ordinat, berarti ordinat itu sumbu x ya, sumbu y. Jadi dia jaraknya itu dari titik ini ke sumbu x itu kita bisa menjumlahkan ordinat y yang atas tadi itu sebagai fx, kemudian dengan batas yang bawah itu gx, kemudian kita bagi dengan 2. Kenapa kita bagi 2? Karena kita mencari nilai rata-rata. Kan titik tengah itu adalah nilai rata-rata, sehingga fx plus gx dibagi 2 itu adalah nilai tengah ini. Jadi jarak dari sini ke sumbu x-nya. Sedangkan untuk jarak dari sini ke sumbu y itu kita kasih nilai x. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui jarak titik ini terhadap sumbu x dengan sumbu y, kita bisa menghitung momen totalnya. Jadi momen total terhadap sumbu y juga momen total terhadap sumbu x. Untuk momen total terhadap sumbu y, kita tuliskan delta my
dengan X dikali lambda kita kalikan dengan Fx min Gx delta X. X tadi itu kan jarak dari titik tengah ini terhadap sumbu Y. Ini sebagai jarak, kemudian ini tadi adalah massa tiap irisan, sehingga jarak kita kalikan dengan massa kita akan menghasilkan momen total terhadap sumbu Y. Karena ini kan masih peririsan, sehingga kalau kita mau mencari secara keseluruhan tinggal kita integralkan. Jadi MY nya tinggal kita integralkan batas A sampai B dari X dikali lambda X min Gx Gx. Nah, untuk lambdanya bisa kita keluarkan menjadi lambda kita kalikan dengan integral X Fx min Gx. Jadi kita dapatkan untuk rumus momen total terhadap sumbu Y adalah ini. Nah, selanjutnya momen total terhadap sumbu X. Nah, ini kan masih dalam bentuk irisan, berarti sama seperti tadi kita tulis dulu delta Fx itu sama dengan lambda kita kalikan dengan jaraknya, yang mana jarak terhadap sumbu X itu tadi kan ini. Hingga kita tulis lambda dikalikan dengan Fx plus Gx per 2. Jadi kita kalikan dengan luasnya, yaitu Fx plus Gx. Nah, luasnya tadi kan dikalikan dengan lambda, sehingga kita dapatkan nilainya lambda per 2 dikalikan dengan Fx plus Gx kuadrat dikalikan dengan delta X. Sehingga untuk mencari momen totalnya tinggal kita integralkan. Jadi Fx sama dengan integral dari A sampai dengan B lambda per 2 dikalikan dengan Fx plus Gx kuadrat Dx. Lambda kedua ini bisa kita keluarkan menjadi lambda kedua dikalikan dengan integral A sampai dengan B Fx plus Gx dikalikan dengan Dx. Jadi ini adalah momen total terhadap sumbu X. Nah, jadi kan tadi kita udah ketahui ya untuk momen total terhadap sumbu X, kemudian momen total terhadap sumbu Y, terus masanya juga sudah kita ketahui. Jadi kita bisa mencari pusat masanya X bar dan juga Y bar. Nah, rumusnya sama aja kayak yang sebelumnya, yaitu momen total kita bagikan dengan massa. Berarti untuk X bar sendiri tadi itu momen total terhadap sumbu Y kita bagikan dengan massa. Begitu juga untuk Y barnya, berarti Mx kita bagikan dengan M. Kita bagikan dengan M ini sebagai massa, kemudian ini adalah momen total terhadap sumbu X. Nah, untuk MY tadi itu dia rumusnya adalah lambda dikalikan dengan integral A sampai dengan B dikalikan dengan X Fx ini Dx. Dx kita bagikan dengan masanya, yaitu lambda dikalikan dengan integral A sampai dengan B Fx ini Dx. Nah, ini kita bisa eliminasi sehingga rumusnya adalah integral dari X Fx min Gx dx dengan batas A sampai B dibagi dengan integral Fx min Gx dengan batas A sampai dengan B. Begitu juga untuk yang Y bar-nya atau pusat di titik Y-nya, itu berarti lambda kedua kita kalikan dengan integralnya
Masanya kan sama, berarti integral lambda dikalikan dengan integralnya. Nah, ini bisa kita eliminasi. Berarti pusat massa di titik ini itu adalah setengah dikalikan dengan integralnya, itu fx kuadrat plus gx kuadrat dx kita berikan dengan masanya. Jadi ini untuk pusat masanya. Jadi selanjutnya ada teorema Pappus. Teorema Pappus itu berbunyi jika daerah R yang terletak pada suatu garis dalam bidangnya diputar mengelilingi garis-garis tersebut, maka volume benda kejar yang dihasilkan sama dengan luas R dikalikan jarak yang ditempuh oleh sajratnya, atau bisa juga dikatakan teorema Pappus itu volume benda yang memiliki irisan R terhadap panjang N adalah luas daerah R dikalikan panjang benda. Nah, untuk gambarnya ini gambar teorema Pappus yang dimaksud dengan irisan itu yang ini dan irisannya, kemudian panjang benda itu adalah luas daerah yang berlokasi atau mengelilingi lingkaran ini sampai dia kembali ke tempat semula atau ke sini. Nah, kemudian N itu adalah panjang jalur yang ditempuh, jadi banyaknya jalur lingkaran yang ditempuh. Nah, dari sini kita dapat menemukan rumus yaitu V sama dengan AR kali N, di mana V itu adalah volume benda, kemudian AR itu adalah luas daerah R, dan N itu adalah panjang jalur yang ditempuh. Periksa kebenaran teorema Pappus untuk daerah di bawah kurva Y sama dengan sin X, X lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan Pi, ketika daerah ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini, di mana yang di atas ini adalah A atau luas, kemudian lengkungan ini adalah kurva, yaitu Y sama dengan sin X, dan delta X ini adalah perpotongan, dan memiliki jarak yaitu X, jari-jarinya yaitu Pi. Nah, yang pertama kita akan menentukan luas daerah A, yaitu A sama dengan integral 0 sampai Pi sin X dx sama dengan min cos, untuk batasannya yaitu dari 0 sampai Pi sama dengan 2. Penyelesaiannya yang pertama kita membentuk volume benda putar. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan rumus yaitu V sama dengan AR kali N. Nah, karena di sini kita akan mencari volume benda putar, maka V ini kita ganti menjadi delta V mendekati A kali delta X. Nah, A ini kan luas. Nah, di gambar ini itu kan lingkaran. Rumus luas lingkaran itu kan kita masih ingat ya, itu Pn kuadrat. Maka untuk A-nya kita ganti menjadi Pn kuadrat kali delta X. Nah, kami jadi Pn ini itu ini Y sin X. Maka P kali sin kuadrat X kali delta X. Nah, kemudian kita aproksimasikan menjadi sebuah integral. Maka menjadi P sama dengan integral 0 sampai P sin kuadrat X dx. Nah, P ini kita keluarkan, maka menjadi P integral 0 sampai P sin kuadrat X dx. Nah, kemudian kita menggunakan rumus identitas trigonometri untuk sin kuadrat X. Itu didapatkan 1 min cos 2x per 2 dx. Nah, 2 ini kan sama aja dengan setengah. Itu dikali dengan Pi, maka menjadi Pi per 2 integral 0 sampai Pi 1 min cos 2x dx. Nah, kemudian kita cari integralnya satu-satu. Untuk integral 1 dx itu hasilnya x, untuk integral cos 2x itu setengah sin 2x. Nah, kemudian untuk integral 1 dx itu hasilnya x, untuk integral cos 2x dx itu setengah sin 2x. Kemudian kita kembalikan ke sini, maka didapatkan ini Pi per 2, hasil ini x dikurang setengah sin 2x, kita masukkan untuk batasannya itu 0 dan Pi. Nah, habis itu kita substitusikan untuk batasannya ke dalam sini.
Jadi kita dapat hasilnya yaitu pi per 2, pi dikurang sin pi. Ini kan hasilnya 0, jadi tidak usah kita tulis ya, itu ini. Nah, sama dengan pi per 2, pi dikurang sin 180 kan hasilnya 0. Nih, nah, dapatkan pi per 2, pi dikurang 0 kan hasilnya pi, bukan kali pi. Pi kali pi itu pi kuadrat per 2. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengetahui apa itu momen dan pusat massa. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.